Arti seorang ibu buat saya itu adalah influencer terbesar di keluarga. Karena segala macam keputusan, baik itu anak, bapak, terus udah gitu segala macam, itu banyak banget kontribusi ibu dan berat informasinya di ibu. Termasuk juga influence soal apakah kita anak baik, apakah enggak. Kata-katanya tuh bener-bener ngebekas sampai gede sekalipun. Jadi apapun itu, ibu itu bener-bener influencer terbesar. Kembali lagi sama aku di Ibu Negara Andara. Dan aku gak bosan-bosan nih akan menghadirkan bintang tamu yang insya Allah menginspirasi kalian semuanya, paranoid semuanya. Nah ini kan sekarang udah era digital dan persaingan dalam pekerjaan tuh pastinya makin terbuka, makin luas. Persaingan juga makin luar biasa dari dalam dan dari luar. Dan gak semua orang bisa juga mendapatkan kesempatan yang sama dalam berkarir. Apalagi nih buat teman-teman disabilitas dengan kemampuan yang dimiliki yang pastinya juga terbatas. Hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama Rahma Utami, seseorang yang Masya Allah luar biasa banget, yang mendedikasikan dirinya buat bantuin teman-teman disabilitas, terutama di bidang digital. Hai, apa kabar? Hai. Aku manggilnya Rahma atau Utami. Rahma bisa, Tami bisa, Maut juga bisa. Hah? Seriusan? Jangan gitu dong, jangan bercanda ah. Kan Rahma Utami itu panggilan aku beneran. Oh gitu. Jadi biasanya dipanggilnya apa nih kalau sama teman-teman atau sama keluarga di rumah? Semuanya bisa. Rahma. Itu juga Rahma juga bisa. Rahma. Jadi gimana nih Rahma sekarang? Biasa kan baru kenalan kan. Jadi kan kita ngobrol basa-basi dulu. Umur berapa? Kerjanya ngapain? Mungkin biar paranoid juga mungkin lebih akrab lagi sama Rahma. Kalau menurut Mbak Gigi, aku umurnya berapa Mbak Gigi? Mungkin 20, pertengahan 20-an. Wow, oke, aku 36. Seumuran kita. Aku 36. Berarti tahun 87? Yes. Aku 88, beda setahun. Oke. Berarti dulu kuliah? Aku desain. Umurnya? Maksudnya masuk kuliah 2005. Oh iya, berarti setahun di atas aku. Okay. Setahun di atas aku. Kuliah jurusan? Desain komunikasi visual. DKV justru. Tapi ini sekarang yang dikerjakan ini apakah yang ini tentang membantu disabilitas ini tuh sebagai pekerjaan utama kah? Ataukah sebagai kayak sampingan kah? Atau gimana nih? Kan hubungannya sama IT kan ini kan? Banyaknya IT. Tapi sekarang tuh udah bener-bener full time. Jadi ini bener-bener full time? Full time dari tahun 2017. 2017 sekarang 2023 berarti 6 tahun ya? Ya udah 6 tahun. 5 tahun lebih. Akhirnya berkecimpung di dunia IT. Gimana ceritanya dari DKV terus tiba-tiba jadi urusannya sama IT? Apakah tujuannya mau ngebantuin orang dulu kah? Apa akhirnya kecemplung di IT? Gimana tuh ceritanya? Sebenarnya awalnya itu aku di DKV tuh awalnya penjurusannya ada namanya advertising. Dan terekspos sama teman-teman disabilitas itu justru dari pas kuliah nggak sengaja pas ngerjain tugas esai foto. Jadi itu tahun 2007. Nah, terus tahun 2008 dan tugas akhir aku juga waktu itu sebetulnya berupa kampanye kerja untuk teman-teman tunanetra di sektor formal. Nah, ini tuh juga nggak sengaja juga? Nggak sengaja juga sih. Cuman waktu juga sama ditanya sama dosenku, kenapa ngambil topik ini? Sejujurnya aku juga lupa kenapa, baru ingetnya nanti gitu ya setelah lulusnya. Tapi setelah itu aku kerjanya di digital advertising agency. Oke. Jadi 2010 kan advertising agency yang digital itu belum umum ya. Belum. Banyaknya kan. Lagi belum terlalu digital banget lah. Belum. Facebook aja masih ada iklannya sidebar gitu ya. Iya. YouTube baru mulai. Twitter awal-awal. Influencernya masih awal-awal banget lah ya. Dan itu sebetulnya dari situ udah mulai ngedesain website, udah ngedesain segala macam. Jadi memang aku sudah kecemplung di dunia digitalnya memang dari awal kerja. Lulus kan 2009 ya. Dari situ. Nah, dan itu juga nggak langsung ke teman-teman difabel. Jadi lebih tepatnya habis lulus karena masih ijo ya, nggak tahu bisa apa gitu kan. Ya udah ide aja dulu tapi idenya di belakang. Fast forward, aku mulai sering sharing session atau ngajar tuh 2014 tentang SEO. Tunggu. SEO itu apa?
search engine optimization, intinya biar itu loh website muncul di halaman satu Google. Oh gitu. Aku tuh kadang suka nggak mudeng nih kalau kayak apa namanya yang berurusan dengan teknologi tuh singkatan-singkatan gitu tuh aku tuh nggak ngerti. Terus. Nah di situ, terus juga soal creative content. Nah ada temanku waktu itu bilang, Mak, SEO kan itu bener-bener text based karena SEO tuh nggak punya mata gitu ya, nggak bisa ngelihat. Terus tiba-tiba aku ingat lagi soal difabel karena aku udah tahu teman-teman difabel netra tuh pakai screen reader tuh dari yaitu 2008 kan. Terus kenapa kita nggak cobain ini ya? Nah itu belum sampai ke teknologi-teknologi amat, baru ngelatih teman-teman difabel content writing. Nah, kenapa tuh tiba-tiba dari ngajar yang lain, dari masuk ke advertising agency terus tiba-tiba ngelatih anak-anak difabel ini? Nyambung sih sebenarnya kan, karena kalau teman-teman difabel, jadi waktu pas aku bikin campaign dulu zaman tugas akhir, sebenarnya aku discover nih problemnya cukup sistemik. Soal diajarin di sekolahnya nggak diajarin gitu kan. Jadi yang dibutuhkan juga adalah skill, talentnya gitu kan. Nah pas ini terus temen aku bilang gitu, kenapa nggak dicobain aja? Waktu itu bener-bener masih eksperimental. Jadi ya udah dijalanin, terus akhirnya ya udah deh coba, sebelum terlambat, sebelum udah keenakan kerja diseriusin, akhirnya dicoba biar nggak penasaran. Dari situ baru ketemu isu soal aksesibilitas digital, baru soal teknologinya tuh, oh ternyata ada kendala teman-teman difabel khususnya netra mengakses website. Ada yang tombolnya nggak kebaca lah, terus gambarnya nggak kebaca lah. Salah pencet lah jadinya. Bener, salah pencet, nggak. Dia kan pas riset tulisan ya. Terus pas ditanya-tanya kenapa, pas aku cari, oh ternyata ada standarnya, ada caranya, dan cek orang-orang pada nggak tahu. Jadi akhirnya dari yang aku tadinya kan emang walaupun advertising aku ngedesain website juga ya sama aplikasi. Jadi aku balik lagi ke field design, ngedalemin, dan juga alhamdulillahnya dapat kesempatan sempat kerja di UK, di London, di AbilityNet tuh untuk sebagai accessibility consultant. Baru itu bener-bener agak-agak teknologi, bener-bener ngedalemin. Tunggu, nih sebelum, ini aku orang awam banget ya. Cuman aku penasaran gitu, apa yang dibutuhkan sama teman-teman difabel ini buat bisa mengakses gitu, dalam arti kan ya kalau kita kan alhamdulillah gitu kan bisa baca, bisa ini segala macam. Nah kalau gimana prosesnya tuh gimana gitu sampai akhirnya dia bisa mengakses itu semua tuh gimana? Aku masih nggak ngerti ini jalannya kemana, coba bisa dijelasin nggak? Oke, Mbak Gigi tahu Putri Aryani? Tahu. Nah sempat ngelihat Putri ngakses HP-nya belum? Belum. Nah, jadi sebenarnya lihat nggak pernah lihat dia akses handphone yang aku nggak pernah lihat. Jadi sebenarnya ada yang namanya assistive teknologi. Itu jadi itu kayak aplikasi lainnya lagi di dalam handphone gitu. Bisa dibilang bukan aplikasi lain, tapi sudah ada di HP masing-masing. HP Mbak Gigi ada, HP aku ada, HP Android, iPhone segala macam tuh udah ada. Namanya fitur accessibility. Nah, di situ sebenarnya banyak. Aku lihat ada accessibility itu ada. Biasanya ikonnya tuh kayak gini nih. Terus. Ya, jadi di HP itu ada namanya fitur aksesibilitas. Itu mau di semua jenis HP ada, di laptop pun ada sebenarnya. Laptop, tab, semuanya ada ya pasti? Semuanya ada. Jadi nggak perlu diinstal tambahan. Nah, terus di situ ada beberapa. Sejak kapan itu semuanya ada? Apa dari dulu kah memang diciptakan semuanya itu? Jadi bertahap sih. Kalau dari dulu sebetulnya lucunya memang beneran dari dulu, dari komputer tahun 2000-an awal sebetulnya sudah ada. Gitu. Cuman memang makin kesini makin advance, makin membantu gitu ya. Jadi makin bagus juga fitur-fiturnya. Jadi di situ tuh ada fitur buat teman-teman netra ada, buat teman-teman tuli ada, buat bahkan teman-teman yang cerebral palsy pun ada gitu. Jadi kalau yang buat teman-teman netra tuh namanya pembaca layar atau screen reader. Kalau di iPhone namanya voiceover. Jadi apa yang dipilih dia bunyi gitu? Bunyi. Terus udah gitu kalau di Android namanya talkback. Kalau di Windows ada yang namanya narator, JAWS, NVDA, banyak deh. Tapi intinya sebetulnya itu sudah ada di HP sama di laptop kita masing-masing. Nah dari situ caranya beda tapinya. Kalau teman-teman difabel mengakses. Kalau kita kan main tap-tap sana sini aja. Nah kalau yang itu kalau pakai laptop ya pakai keyboard aja. Kalau misalnya HP mungkin aku sedikit contohin. Punten ya teman-teman difabel aku contohin. Iya aku penasaran sih. Ini kan
ada accessibility tuh di Itu tuh tadi tuh. oh ya nih Itu, di sini. Nah ini kan ada voice over nih. Iya. Nah ini kalau dinyalain aku kencangin suaranya. On. Voiceover on. Set. Voiceover speaks items on the screen. Bullet tap once to select an item. Bullet double tap to activate the selected item. Oh, ada cara-caranya. Iya, jadi daripada nge-tap sana sini, gesturnya tuh kayak nge-swipe gitu. Voiceover practice. Speaking rate. Dan kalau ngeklik double tap. Oh, jadi dia bisa denger gitu. Dia mencet apa-apa segala macam gitu dia. Pokoknya dengan pendengaran gitu. Oh, sampai kayak main Instagram gitu itu bisa? Bisa. Tapi ada tapinya. Apa? Kalau misalnya ada kalau Instagram kan banyak gambar ya. Iya. Kalau misalnya buat teman-teman netra, kalau gambarnya nggak dikasih alt text, iya. Gambarnya cuma kebaca gambar. Oke, ini kalau alt text nih apa nih? Jadi kalau misalnya kayak ada gambar nih, gambar sebuah kamera gitu. Terus? Jadi di Instagram, di media sosial banyak itu ada yang namanya alt text. Intinya sih ngasih deskripsi gambarnya. Oke. Jadi misalnya kayak kita nih itu bisa mendeteksi orang gitu. Nah kalau misalnya auto detection ada, cuman nggak perfect. Iya. Tapi kan misalnya kayak yang terus-terusan muncul, misalnya kayak misalnya si C gitu, dia seorang tunanetra, terus dia mau lihat foto, misalnya dia mau ngepost fotonya itu dideskripsikan si C, ini si C sedang bersama si B gitu, bisa gitu. Nah ini sebaliknya, jadi alt text itu kalau yang otomatis dia cuman as simple as 3 orang di layar. Udah gitu aja. Nggak ada konteksnya kan. Tapi kalau misalnya alt text itu adalah kita yang menaruh deskripsi ke dalam gambar. Itu ada fiturnya. Oh, ada fiturnya. Ada di Twitter, ada di website. Itu biasa dibantu sama temen gitu? Enggak, jadi itu sebagai kita yang membuat konten, kita yang mengunggah konten, kita yang nambahin. Jadi nanti ketika teman-teman di Fabel Netra khususnya pas kena gambarnya langsung dia bisa gambar, misalnya gambar suasana ruangan podcast ya, terdiri Rahma duduk sebelah kanan gitu. Tapi itu harus diisi manual. Berarti kalau misalnya aku ngepost aku bisa pakai alt text ini dong? Bisa banget. Buat kasih deskripsi gambarnya. Gitu, seru banget ya. Tapi ngomong-ngomong akhirnya gimana nih Mbak Rahma ini bikin yang namanya Suaraize ya? Itu boleh diceritain apa dan kenapa akhirnya bikin itu gitu? Ya tadi kan itu ya, aku tugas akhirnya awalnya itu, dan tadinya sebetulnya nggak mau bikin organisasi sendiri sih, tadinya mau ide aja gitu kan, tapi ternyata yang harus diuliknya banyak, dan mungkin juga kenapa aku punya affinity ke topik ini, karena kan aku DKV ya tadi ya, kerjaan visual semua. Jadi mungkin di pojokan aku juga ada, kalau aku nggak bisa ngeliat lagi kerjaanku apa, gitu kan. Nah dari situ ternyata memang aku juga discover banyak hal. Ternyata teman-teman disabilitas tuh nggak cuma dari lahir doang. Ada yang karena kecelakaan, ada yang karena komplikasi penyakit, dan ternyata juga aging population, orang tua, to some extent kita juga bisa jadi disabilitas kan, gitu kan, entah matanya makin kurang awas, kena katarak. Jadi sebenarnya pas kenapa ngedalamin ini juga ternyata ini nggak cuma tentang minoritas gitu loh, kita juga ke teman-teman disabilitasnya iya, ke keluarganya iya, dan juga kayak kita kan semuanya generasi digital banget nih ya. Kalau misalnya kita kehilangan akses ke digital ini kayaknya gak mau gitu kan. Jadi kalau mulainya ketika udah jadi disabel ya telat. Gitu. Jadi kenapa nggak dimulai sekarang dan ya dikembangin dari sekarang sih. Akhirnya bikin yang namanya Suaraize ini. Nah terus pernah dengar juga soal inklusi disabilitas. Itu tuh gimana sih? Aku tahu sih kalau inklusi itu kan ya menyamaratakan gitu kan, sama gitu kan. Menggabungkan gitu bukan? Jadi kalau inklusi disabilitas itu pada dasarnya melibatkan secara penuh, masukkan, menggabungkan. Gak cuma menggabungkan, tapi juga melibatkan teman-teman difabel tuh tidak hanya sebagai objek. Jadi kan seringnya teman-teman difabel misalnya dibantu aja atau ngikut aja gitu ya, tapi juga sebagai subjek, sebagai aktor, sebagai pelaku gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman difabel tuh hanya disumbang doang, enggak, teman-teman difabel juga bisa memberi. Gitu kan, teman-teman difabel juga bisa kerja gitu kan. Jadi dan dalam hal digital ini sebetulnya nggak cuma dalam hal pekerjaan, bahkan di forum-forum gitu kan, di platform-platform digital. Jadi melibatkan sehingga bisa berpartisipasi penuh dan berpartisipasi aktif. Ini campaign dari Suaraize itu.
bisa Nggak juga. dibilang ini value dari semua inklusi Dari semuanya. disabilitas itu kayak gitu sih. Salah satunya ya dengan Suara S itu ya Heeh. ngebantunya. Nah, kalau misalnya tadi kan ngomongin masalah pekerjaan buat teman-teman disabilitas. Ini tuh mungkin banyak yang nggak tahu nih, para noise ini mungkin banyak yang kurang aware atau belum aware. Kira-kira apa aja sih yang sebenarnya bisa diikutsertakan gitu? Apa semuanya dalam semuanya bisa sebenarnya? Nah, biasanya kalau dibatasi sebetulnya jangan ya, karena kan sebetulnya kita semua bahkan bisa explore pekerjaan apapun karena kita punya akses, kesempatan, knowledge, belajar sendiri gitu kan. Sekarang problemnya adalah teman-teman difabel itu kalau pengen belajar sesuatu, dia harus ngumpul dulu, request, baru diajarin. Berarti kan opsinya sendiri nggak banyak, nggak kayak non-disabilitas yang bisa belajar apapun gitu ya. Nah, kalau di Suaras kita start dulu, kita nyebutnya start karena kita nggak tahu nanti potensinya kemana aja. Start sebagai digital content writer atau penulis konten digital. Yang tadi tuh nulis artikel SEO, penulis sosial media, tapi yang teksnya aja, digital press release, pokoknya yang menulis. Karena menulis itu no problem dan dari dulu pekerjaan ini mau remote pun bisa. Di mana aja bisa. Dan soalnya kalau nungguin ini jalanan beres itu kan kapan gitu ya. Jadi kita mulai dari situ. Jadi difabel ini atau disabilitas yang mau ikutan ini lebih mengarah ke biasanya harus punya ketertarikan dulu sama dunia penulisan gitu-gitu dulu atau enggak juga? Bisa, tapi yang pasti kita assess dulu soal kompetensi dia komputernya gitu ya. Jadi cuma ada seleksi komputer sama seleksi menulis. Gitu. Terus. Nah, dari situ kalau yang sekarang sih kalau yang kita gaungkannya saat ini kalau yang training kita baru memberikan itu doang. Tapi kalau misalnya semua website para kerja kayak pelatihan apa kayak dibuat aksesibel, kita sebenarnya nggak tahu potensinya apa lagi. Karena informasinya kebuka, websitenya kebuka. Jadi bisa belajar apapun tanpa harus nunggu diajarin orang gitu. Ya, berarti nunggu makin banyak lagi yang lebih bisa friendly gitu ya. Nah, kalau misalnya aku juga sering dengar Mbak Rama sering suka ngomong soal WCAG. Itu apa tuh? Panjangannya apa dan apa gitu. Jadi WCAG itu standar aksesibilitas digital untuk website sama aplikasi. Web Content Accessibility Guideline. Oh, jadi itu sesuatu yang harus dimiliki sebuah website gitu? Ya, jadi gitu. Kalau misalnya ada anggapan, website untuk disabilitas tuh harus khusus. Alah. Tapi sebetulnya semua website, semua aplikasi bisa dibuat. Kayak di-embed gitu lagi itunya gitu? Bukan kayak dimasukin? juga. Enggak? Jadi ini proses codingnya, proses desainnya diperhatikan. Jadi sedemikian rupa sehingga itu checklistnya kecentang. Jadi itu ada prosesnya, tapi ketika proses itu tidak dilalui, aksesibilitasnya tidak sempurna atau bahkan nggak akses. Jadi bukan ditambahin, tapi itu bagian tapi dari misalnya proses. nih kayak sesuatu website yang udah jalan dari lama, dia tidak memperhatikan itu, bisa nggak dirubah jadi kayak gitu? Bisa. Jadi codingnya diganti gitu? Iya, jadi itu namanya kita audit dulu, namanya diaudit, terus dicek mana bagian yang bermasalah, mana yang nggak bisa keakses, terus cara memperbaikinya gimana. Boleh nggak kasih contoh yang ramah, yang mana yang nggak bisa diakses, yang mana yang bisa diakses, yang kayak gimana, yang maksudnya yang sekarang ini ya gitu? Sebenarnya dalam satu website bisa ada dua-duanya. Oh gitu. Jadi mau itu ada yang, jadi kadang-kadang ada yang nggak bisa diaksesnya banget gitu, nggak bisa diakses sama sekali. Nol gitu. Iya gitu kan. Tapi ada juga yang masih bisa sih, tapi agak lama atau agak susah karena. Contohnya apa tuh yang biasanya yang maksudnya susah dibikin kayak gitu, ada nggak sih? Harus tulisan semua. Enggak, jadi itu emang ada ya prosesnya sendiri tidak mengindahkan hal itu. Kayak udah bikin jadi aja gitu. Enggak, atau misalnya yang emang misalnya ada website yang misalnya emang ini enggak emang sulit gitu untuk dibikin seperti itu gitu, sedemikian rupa. Ada nggak atau memang semuanya harusnya bisa gitu? Sebenarnya semuanya harusnya bisa. Website game semuanya bisa. Nah, mungkin ada beberapa limitasi. Jadi misalnya juga kan kadang-kadang jadi kalau si WCAG ini sebenarnya udah ada dari zaman 2008. Apa? Si WCAG tadi, si WCAG. Bacanya gimana? Jadi bingung lagi nih. WCAG lah ya. WCAG itu sebenarnya udah ada dari zaman 2008 dan checklistnya berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya juga. Jadi kalau yang sekarang ada limitasi
kalau kayak game tadi ya ada limitasi mana yang aksesibel mana yang enggak. Oke. Tapi ada satu game contohnya namanya Last of Us, kalau pernah dengar yang versi kedua, yang versi PS itu aksesibelnya banget sih. Oh gitu. Keren banget berarti ya. Itu salah satu game yang bisa yang ramah lah gitu ya ibaratnya ya. Kalau yang kalau noise gimana kalau noise? Nah, kita cobain aja Kita cobain boleh. Kita pakai websitenya Noise berarti ya. Ini saking emang harus dua-duanya, jadi Android harus ada, Apple harus ada supaya semuanya bisa mengakses mana yang udah, mana yang belum, gimana caranya gitu ya Mbak. Iya, soalnya kadang-kadang dibilang, oh itu kan HP-nya Apple jadi bisa. Enggak gitu loh, tapi Android pun bisa sebetulnya. Jadi kalau misalnya handphone seorang misalnya difabel atau ini tuh biasa berarti dia harus modenya on terus dong ya. Iya. Si accessibility-nya terus on terus. Jadi pas begitu dibuka dia langsung bisa tinggal tap swipe gitu. Jadi tadi juga kan kayak notifikasi ada chat masuk, ada apa bunyi. Iya. Oke. Gitu. Nih kayaknya namanya talkback ya. Oh ini namanya talkback. Talkback on settings. Yang ini cewek yang ngomong. Kalau tadi cowok. Noise logo. Ada tuh, ini ya kedengarannya Noise logo. Tapi itu bisa dikurangin nggak sih kecepatan ngomongnya? Oh bisa. Oh, bisa. Mau dikurangin? Enggak. Cuma penasaran aja. Berarti bisa diatur pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia gitu. Apa semua pakai bahasa Inggris? Jadi lebih tepatnya adalah dia akan defaultnya ngikutin dari settingan awal ya? Justru sebaliknya. Dari si website itu bahasanya apa? Jadi kalau misalnya bahasanya, seringnya nih ini sederhana nih di codingnya. Bahasa websitenya tuh ceritanya bahasa Indonesia. Tapi codingnya bahasa Inggris. Maksudnya namanya atributnya bahasa Inggris. Nanti dia keluarnya jadi agak-agak gitu. Oh. Padahal bisa, jadi harus ditambahin adjustment-nya. Kan jadi biasanya mereka tuh akan pencet aja gitu kira-kira di sebelah mana. Kayak gini. Classic. Bookap. Oke, kecepatan ya. Iya. Aku kurangin aja ya. Ya tapi kurang lebih tuh jadi mereka akan ibaratnya meraba gitu mana yang mau dipencet gitu ya. Gitu. Apa bukan meraba sih. Dia kira-kira gitu kan di swipe sebelah mana gitu di. Nah, ya. Oke. Swipe up with 3 fingers or swipe down with 3 fingers to select a different setting. Oke. Nah, misalnya kita mulai dari atas deh ya. Masuk. Oh, pakai bahasa kebule-bulean ya. Cuman masalahnya ini satu, ini sebenarnya tombol kan. Harusnya dia kebacanya masuk tombol. Oke. Atau masuk button. Oh, harusnya ada button di belakangnya ya, ada tombol. Oh, biar jadi ketahuan ini cuma masuk ini teks doang. misalnya kayak play gitu, itu kan button kan masuknya kan. Misal play, pause gitu. Iya, misalnya kan play button. dia mau akses video gitu kan. Berarti itu kan yang di bawah situ kan tombol-tombol doang kan, bukan yang pilihan gitu. Oh, oke. Jadi itu kan aku udah mulai mengerti. Diumumin tuh apakah dia link, apakah dia tombol, apakah dia gambar. Misalnya kan dalam satu teks itu kan biasa berita itu kan ada kayak untuk lebih lengkapnya klik link di sini tuh nanti tulisannya link gitu. Oh iya. Jadi itu bener-bener ketahuan. Oh itu tuh link. Oh itu tuh apa gitu. Oke. Kalau nggak tahu ini tuh apa gitu kan. Jadi misalnya karena aku sudah mulai buka app. Berarti noise ini udah ramah dong ya? Noise ini lumayan. Lumayan. Cuman bagian gambarnya aja tambahin alt text. Oh, jadi nanti coba ini berarti benar. Berarti masukannya adalah bagian gambar-gambarnya tuh harus ditambahkan sama alt text supaya bisa lebih tahu gitu ini video apa yang mau dipencet gitu. Ini suara siapa yang akan didengarkan gitu ya. Sama tadi nih ada tadi kayak tombol-tombol yang tidak terbaca sebagai tombol. Ya, oke. Ya itu masukan berarti ya. Nah, selain website, kalau di media sosial itu semuanya bisa pakai kayak gini-gini atau udah ramah apa belum nih, Mbak? Jadi kalau ada yang namanya yang diakomodasi oleh asisten teknologi, ada yang sebetulnya kitanya yang membuat lebih akses akomodasi dari kitanya tuh. Kayak misalnya kalau untuk teman-teman tuli yang bikin caption kan sebetulnya kita yang si pembuat kontennya, ya nggak? Iya. Tapi sebenarnya itu juga berguna buat teman-teman yang speakernya nggak bisa nyala atau earphone-nya ketinggalan. Betul. Iya kan. Iya. Jadi, nah itu kadang-kadang automatic caption kan kurang akurat. Iya. Nah tapi kalau yang untuk teman-teman netra itu tadi si alt text. Oke. Si alt text itu di fitur Instagram udah ada. Oke. Di Twitter ada, di LinkedIn ada, di Facebook ada, di blog ada. Hampir semuanya ada. Hampir semuanya ada gitu loh. Cuma tinggal mau ngisi apa enggak gitu yang bikin konten kan. Mau tahu nggak sebelah mana? Di mana?
Ini deh karena ini nyala. Jadi misalnya aku pakai foto apapun deh ya. Itu IG story misalnya. Kalau IG story selama kita bikinnya pakai teks itu teksnya kebaca Oke. gitu. Jadi misalnya ini aku next aja. Jadi pas di sini ada advanced settings. Terus di bawahnya ada accessibility, ada Oh, write write alt text. Oh, gitu. out. Jadi kalau misalnya kita bikin post di IG story ya kan nanti kan ujungnya tuh ada yang Di paling halaman bawah. ini ya paling bawah nih. Paling bawah itu ada Accessibility, ada accessibility. alt text. Kalau bahasa Indonesia deskripsi gambar. Nah, ini tinggal dimasukin tuh. Di Twitter juga ada. Di mana-mana Hampir juga semuanya ada. juga ada ya. Cuma tinggal dikulik aja sih sebenarnya ya. Tinggal mau nggak nambahin alt text-nya. Benar. Nah, kalau untuk teman-teman sendiri nih, teman-teman disabilitas, teman-teman tunanetra ini di Suarais ini biasanya ngapain aja nih? Kan tadi kan dari awal kan udah di screening dulu kan kira-kira udah bisa apa aja. Terus nanti mereka dilatih apa aja nih di sana? Apa mungkin ada seminarnya atau kayak kumpul bareng kah atau gimana sih Mbak sistemnya? Kalau dari awal tuh hybrid. Jadi dari sebelum era pandemi kita udah hybrid, cuman sekarang jadi full online. Total pelatihannya sih 6 bulan. Oke. Jadi ada tadi pelatihan penulisan artikel SEO, terus ada penulisan product detail page kayak yang buat di e-commerce, terus buat press release, sama buat konten media sosial. Oke. Jadi konten media sosial kan sebetulnya ada teks, ada gambar kan. Nah, mereka bisa yang pegang urusan teks. Oke. Tapi di luar pelatihan itu juga kita engage sama teman-teman disabilitas untuk ngelaporin isu aksesibilitas. Laporin gimana? Jadi misalnya kayak nemu si aplikasi atau toko yang mana, toko e-commerce yang mana gitu nggak aksesibel sebelah mana. Oh, jadi Terus- buat kayak sekalian review gitu ya? Betul. Oke. Jadi nanti biasanya kita capture terus kita terusin. Nah, ada yang beberapa kita bikin videonya buat kita kampanyein, namanya tantangan aksesibilitas gitu ya. Kayak e-wallet A sama e-wallet B mana yang lebih aksesibel. Jadi itu juga untuk karena ya itu tadi kalau skill itu one thing, tapi juga soal aksesibilitas itu sebetulnya Itu, iya. PR semua orang. Benar, betul. Nah, kalau memang ini kan dari segi teman-teman gitu ya, disabilitas teman-teman tunanetra. Kalau mungkin kan Mbak Rama juga sendiri kan sempat membuat aplikasi segala macam gitu kan, pernah kan? Itu tantangannya apa sih buat mereka yang ngebikin sampai nggak ada gitu, accessibility-nya tuh gimana gitu? Gak tahu. Oke, sebenarnya gampang aja. Jadi Apakah misalnya lebih mahal kah atau lebih sulit kah atau gimana gitu? Jadi kayak saya sebagai lulusan DKV, saya aja nggak pernah diajarin gimana cara membuat desain yang ramah teman-teman buta warna. Oke. Itu satu. Nah, si accessibility ini memang sayangnya belum menjadi salah satu kurikulum di perkuliahan, bahkan itu komputer gitu ya, informatika, fakultas ilmu komputer. Jadi memang orang-orang yang tahu itu rata-rata memang karena belajar sendiri. Oke, jadi ini belum menjadi suatu prioritas gitu kali ya, gitu. Dan dianggapnya karena kalau di Indonesia disabilitas kan minoritas atau misalnya emangnya ada yang beli sendiri di e-commerce gitu ya disabilitas banyak gitu kan, bahkan banyak yang jadi jualan juga. Oh gitu. Banyak yang jadi dropshipper, banyak yang jadi jualan juga gitu. Jadi ya karena banyak yang nggak tahu, jadinya dan tadi udah banyak nggak tahu terus ngerasa nggak penting-penting amat gitu ya, nggak usah gitu jadinya. Makanya pas kita ulik-ulik tadinya karena nggak tahu cukup kita kampanyekan aja gitu kan, ternyata nggak cukup kampanye aja, harus ada edukasinya, harus ada forumnya. Jadi sebetulnya selain Suarais ada satu lagi nih Mbak Gigi, kita bikin namanya komunitas Ali ID, tulisannya A11Y. A11Y. Oke. Jadi A11 Ali itu adalah kependekan dari accessibility dan fokusnya untuk digital. Jadi 11 itu huruf antara A sama Y. A sampai Jadi itu accessibility dibawahnya Ali, dan ini memang ditujukan untuk teman-teman yang developer, teman-teman yang desainer, UX, pokoknya yang bikin produk digital dah. Nah, jadi dari situ untuk lebih aware lah gitu ya. Untuk lebih aware sama ngulik bareng. Oke. Karena aware Jadi aja nggak cukup. Ya aware aja nggak cukup. Sebenarnya mungkin mereka bukan nggak mau bikin, tapi mungkin nggak pernah terpapar juga. Nggak pernah terpapar dan mungkin nggak tahu gimana caranya. Banget. Gitu. Karena semuanya pasti pertanyaannya, aku mulai dari mana ya? Iya. Itu pertanyaan semua orang. Gitu.
gitu. Seru. Ini sekarang yang terkumpul di Suara Sini udah berapa orang nih Mbak? Kalau tergantung nih, kalau kita ngomongin talentnya, kalau yang pernah berpartisipasi di training cuman sekitar 50-an, tapi kalau talentnya sendiri 30-an. Tapi kalau circle disabilitas yang ada di kita lebih dari 200-an, kalau yang terhubung ya. Karena kan tadi kan soal review ini kita biasanya harus masif gitu ya. Terus kalau untuk teman-teman yang latar belakang developer, programmer, dan desainer itu sekitar 500-an. Banyak ya. Lumayan. Dan banyak juga pastinya kan kayak teman-teman mungkin dari perusahaan gitu yang konsultasi gitu. Mulai ada. Kalau dibilang banyak belum, karena tadi kan awareness-nya dikit. Iya. Tapi sekarang karena kita juga berisik ya dari 2000, terutama kalau aksesibilitas tuh kita mulai berisik dari 2018. Jadi mulai adalah yang ngerasa oh ya butuh, apalagi ketika tahu disabilitas Indonesia sekitar 20 juta. Itu setara sama penduduk Australia semuanya. Disabilitas doang. Ya harus diurusin lah. Harus diurusin. Oke. Nah kalau buat mungkin nggak tahu nih perusahaan lain gitu, atau mungkin kalau urusannya sama Mbak Rahma kan soal aplikasi atau yang soal digital lah gini, mungkin ada saran-saran apa gitu yang bisa biar lebih teman-teman disabilitas ini bisa lebih mudah mengakses segala hal gitu. Bukan mulai aja dulu ya, tapi ngobrol aja dulu. Ngobrol dulu aja. Karena rata-rata kalau dari setiap yang aku lakukan, sebetulnya rata-rata wow momennya atau aha moment itu ketika teman-teman difabelnya terlibat langsung. Oke. Nyobain langsung, tapi disaksikan juga oleh teman-teman yang bikin aplikasinya, yang bikin websitenya. Terus jadi, oh ternyata yang selama ini kita anggap, oh gampang kok itu gitu kan. Oh ada kendala seperti ini gitu kan. Dan karena tadinya kan seringnya itu kalau ngelibatin teman-teman difabel tuh udah di akhir aja di ujung, enggak, libatinnya dari awal. Minimal ngobrol dulu, gimana sih cara mereka ngaksesnya gitu kan, baru dari situ gimana cara memperbaikinya. Habis kadang-kadang ngobrol aja takut Mbak, jadi kayak aku bingung, aku nggak enak ngobrol sama teman-teman difabel, takut gimana. Itu jadi aku juga mungkin salah satu yang dia tadi aku suka takut salah dalam pemilihan kata atau apa gitu, itu mungkin ada tipsnya nggak sih Mbak? Maksudnya takut salah ngomong atau ada kata-kata yang tidak seharusnya atau gimana gitu. Seharusnya gimana sih Mbak? Sebenarnya kalau tadi yang ngobrol ya disclaimer aja dari awal. Nanti kalau misalnya ada yang salah tolong koreksi aja gitu. Karena semua orang yang pertama kali sebenarnya pasti salah gitu kan, dan nggak apa-apa gitu kan. Kalau nggak mulai nggak bener-bener. Dan itu biasanya teman-teman difabel juga oh ya nggak apa-apa kok gitu kan, paham gitu. Jadi nggak monster menerkam gitu yang penting ngobrol dulu. Dan yang penting jangan asumsi. Jadi kayaknya misalnya kalau misalnya mau ngobrol kayak gini berarti aku harus nggak bilang ini nggak bilang itu. Coba aja tanya gitu kan. Apa yang boleh diomongin, apa yang kata-kata yang tidak bisa disebutkan gitu, apa yang nyaman, apa yang enggak gitu. Atau misalnya ya mau dipanggilnya apa, kayak sebenarnya kayak teman-teman tuli, mereka nggak mau disebut tunarungu, maunya dipanggilnya teman-teman tuli. Walaupun secara KBBI gitu ya, secara legalitas itu disebutnya tunarungu, tapi teman-teman tuli mau disebutnya teman-teman tuli gitu kan. Atau misalnya, dan ini benar-benar kadang-kadang person to person beda-beda juga, jadi better ditanya. Oke, lebih mengerti aku, berarti harus lebih banyak bertanya, jangan sampai salah. Minta maaf dulu sebelum melakukan kesalahan. Bisa disclaimer. Iya, disclaimer dulu. Kamu juga mau belajar kan? Benar. Yang pengalaman yang paling berkesan, paling wow banget di saat menjalani Sunrise ini apa Mbak? Sebenarnya ada dua sih. Baik itu ketika waktu riset yang awal, karena waktu yang pas riset yang awal itu aku benar-benar terpapar pembaca layar pertama kali, sama pas akhir-akhir ini ketika kita literally roadshow sosialisasi tentang aksesibilitas ke publik gitu lah. Jadi waktu yang pas pertama saya langsung ketemu sama sound engineer tapi netra. Jadi dia ngedit audio full pakai keyboard, dan dia benar-benar masukin mixing segala macam semuanya pakai pembaca layar. Itu ketika mau wawancara waktu riset awal aku juga cuma bisa terperanggah duluan, dan ternyata itu experience yang sama
wow momen itu terjadi kalau orang-orang semuanya ketemu sama teman-teman difabel khususnya netra yang menggunakan komputer dengan screen reader ya contohnya. Nah lalu yang paling berkesan yang itu adalah kan di Suara ini juga kita ada yang namanya untuk mengadvokasi ke publik tentang aksesibilitas dan bagaimana teman-teman disabilitas mengakses digital ya. Nah itu benar-benar animo dari teman-teman difabel juga sebagai volunteer untuk nunjukin itu gede banget. Dan bahkan ada yang suaranya sampai habis gitu ya ikut nerangin seharian event dari jam 9 sampai jam 5. Mereka tuh benar-benar sabar, ini tuh maksudnya ini tuh maksudnya ini. Dan dalam hal ini benar-benar real kolaborasi gitu loh, real kita setara kolaborasi sama teman-teman difabel buat mensosialisasikan isu ini, bukan ibaratnya saya aja yang non difabel yang bilang gitu ya, tapi bareng-bareng. Jadi kebersamaan itu, kolaborasi itu tuh seru banget sih, dan pengen terus kayak gitu. Dari semua yang dilakukan nih selama ini, pesan apa sih yang pengen disampaikan gitu buat masyarakat lebih banyak lagi, buat lebih banyak orang lagi gitu, khususnya soal disabilitas ini, inklusi disabilitas. Dan juga pastinya aku juga penasaran mimpi besarnya nih apa sih gitu. Mimpi besarnya nih sampai di mana gitu. Ya mimpi besarnya sih sebetulnya kalau Suarez nggak ngasih pelatihan lagi karena knowledge-nya sudah tersedia. Oke. Jadi kan kalau misalnya kayak gitu artinya tidak ada yang benar-benar butuh dedicated gitu ya buat nyediain training gitu kan. Karena semua orang bisa belajar dari mana aja. Dan bisa mencoba jadi mana aja gitu kan. Jadi nggak perlu nunggu Suarez bikin batch 5, batch 6 gitu ya pelatihan. Ataupun dari pelatihan-pelatihan lain karena mereka sudah bisa mengakses training-trainingnya itu mandiri. Nggak usah nunggu diadain. Dan kalau dari masyarakat sih ekspektasinya adalah buang dulu stigma stereotipnya. Jangan bilang nggak bisa dulu gitu kan. Dia kan nggak bisa ini, dia kan nggak bisa dulu. Tapi lebih ke ayo duduk, perhatiin dulu, dengerin dulu gitu kan, ngobrol dulu, dan kasih kesempatan sih. Karena mungkin memang kalau proses belajar ada yang lebih lama, tapi bukan berarti nggak bisa. Gitu sih palingan. Biar lebih banyak yang tadi benar bukan masalah aware-nya, tapi biar semuanya lebih tersedia lagi gitu ya buat teman-teman. Wah seru banget nih, Paranoid semuanya seru banget obrolan aku sama Mbak Rahma. Thank you banget. Sama-sama. Bisa ngobrol-ngobrol, aku jadi banyak lebih tahu gitu, lebih ternyata gitu, ternyata begini, ternyata begitu. Dan kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan bisa untuk siapa saja itu nggak cuman bagi kita, tapi juga bagi teman-teman yang pastinya punya keterbatasan. Kita semua berdoa supaya mereka juga bisa merasakan apa yang kita rasakan juga dengan segala keterbatasannya, dan kita semua juga punya andil dan peran dalam inklusi disabilitas insyaallah ya. Nah pokoknya buat semuanya makasih juga Mbak buat sama-sama Mbak Rahma. Sukses terus buat Suarez, salam buat teman-teman semuanya. Pokoknya semuanya dengerin terus Ibu Negara Andara buat tahu kisah-kisah inspiratif lainnya eksklusif cuma di Noise. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ini ke semua teman-teman kamu. See you Paranoid.